Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. 3 prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai manajemen keuangan pribadi dan usaha. Pada diskusi kali ini materi akan disampaikan oleh kelompok 7 dari kelas 7B. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok lebih dulu. Yang pertama ada Resti Nursia, yang kedua Sylvia Yuliani, yang ketiga Widya Herdiani Saputra, yang keempat Vicky Surya Perdana, yang kelima Rizka Putri Nurlina, yang keenam Nia Kurniawati, dan yang terakhir adalah Lita Handayani. Susunan penjelasannya, yang pertama ada pengertian manajemen keuangan perusahaan dan fungsi manajemen keuangan yang nantinya akan disampaikan oleh Lita Handayani. Kemudian ada aktivitas manajemen keuangan dan aktivitas keuangan yang akan disampaikan oleh Widya Herdiani Saputra. Kemudian ada peran manajer keuangan dan tugas manajer keuangan yang akan disampaikan oleh Resti Nursia. Kemudian ada capital budgeting yang akan disampaikan oleh Rizka. Kemudian ada manajemen keuangan pribadi dan pengontrolan diri dalam manajemen keuangan yang akan disampaikan oleh Sylvia dan Nia. Kemudian ada manajemen keuangan pribadi, harian, dan kebiasaan buruk yang mengganggu pada saat mengelola keuangan yang nantinya akan disampaikan oleh Yuki Perdana Saputra. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Handayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen keuangan perusahaan.
Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi manajemen keuangan yang meliputi penghimpunan dan pemberdayaan dana. Jadi, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut, yaitu mengenai fungsi manajemen keuangan. Fungsi pokok manajemen keuangan antara lain menyangkut keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen pada suatu perusahaan. Jadi, tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaannya. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Adapun fungsi manajemen keuangan yaitu yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan, yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, yaitu pencarian keuangan, yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan, yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana perusahaan. Yang keenam, pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kedelapan, yaitu pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi selanjutnya. Yang kesembilan, pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada. Ke-10, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas manajemen keuangan. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas. Alokasi dananya berbentuk financial asset, yaitu selembar kertas yang berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan. Contohnya itu seperti saham atau obligasi. Kemudian ada juga real asset, yaitu aktivitas nyata berupa tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua, aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Yang ketiga, ada aktivitas pengelolaan aktif, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva dana, harus dikelola seefisien mungkin. Yang selanjutnya ada aktivitas keuangan. Yang pertama ada aktivitas pembiayaan atau financing activity. Aktivitas pembiayaan ialah kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal dari sumber eksternal dan internal untuk membiayai kegiatan bisnis. Nah, dari sumber eksternal itu seperti modal pemilik atau modal sendiri, atau modal saham yang terdiri dari saham istimewa dan saham biasa. Kemudian dari sumber internalnya dari laba ditahan atau penyusutan, amortasi, dan depresi, misalnya penjualan harta tetap yang tidak produktif. Yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dan risiko yang sekecil-kecilnya. Aktivitas ini meliputi modal kerja, harta keuangan, harta tetap,
dan harta tidak berwujud. Terdiri dari hak paten, hak pengelolaan hutan, hak pengelolaan tambang. Kemudian ada aktivitas bisnis atau business activity. Aktivitas bisnis adalah kegiatan untuk mencari laba melalui efektivitas penjualan barang atau jasa efisiensi biaya yang akan menghasilkan laba. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran manajer keuangan dan tugas manajer keuangan. Yang pertama, peran manajer keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan, dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Yang kedua ada tugas manajer keuangan. Yang pertama ada perolehan dana dengan biaya murah. Yang kedua penggunaan dana efektif dan efisien. Yang ketiga ada analisis laporan keuangan. Yang keempat ada analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Nah, kemudian ada hal yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut 5 aspek. Yang pertama ada peramalan dan perencanaan, yaitu mengkoordinasi proses perencanaan yang akan membentuk masa depan perusahaan. Yang kedua ada keputusan-keputusan investasi dan pendanaan, yaitu membantu dan menentukan tingkatan penjualan perusahaan yang optimal, memutuskan aset spesifik yang harus diperoleh, dan memilih cara terbaik untuk mendanai aset. Yang ketiga ada koordinasi dengan kontrol, yaitu berinteraksi dengan karyawan-karyawan lain untuk memastikan bahwa perusahaan yang telah beroperasi seefisien mungkin. Yang keempat ada berinteraksi dengan pasar keuangan, yaitu berinteraksi untuk mendapatkan atau menanamkan dana perusahaan. Yang kelima yaitu manajemen risiko, yaitu bertanggung jawab untuk program manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk mengidentifikasi risiko dan kemudian mengelolanya secara efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Capital budgeting ini digunakan untuk melakukan tindakan perencanaan dan pembelajaran pengeluaran modal, misalnya pembelian peralatan baru untuk mengenalkan produk baru atau untuk modernisasi fasilitas pabrik. Ada beberapa motif yang sering digunakan untuk menggunakan penganggaran modal. Yang pertama, ekspansi, yaitu untuk membuka cabang dalam investasi awal, karena itu memerlukan modal yang cukup besar. Yang kedua, replacement, yaitu untuk mengganti sesuatu yang sudah usang kemudian diganti menjadi baru. Yang ketiga yaitu renewal, untuk melakukan pembaruan. Kemudian ada beberapa istilah dalam capital budgeting. Yang pertama adalah independent projects, yaitu proyek yang tidak ada keterkaitannya dengan proyek yang lain. Contohnya membuka butik dan membuka resto. Yang kedua, mutually exclusive project, yaitu proyek-proyek yang tidak ada hubungannya tetapi ada terkaitan oleh keterbatasan dana. Kemudian yang ketiga, unlimited fund, yaitu proyek dengan dana yang tidak terbatas. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yuliani, NPM 175060143. Di sini saya akan menjelaskan manajemen keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi sangat penting dalam mendukung terwujudnya tujuan-tujuan individu. Dengan melakukan pengelolaan terhadap keuangan pribadi, maka tiap individu mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan pengelolaan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan pribadi, maka individu secara bertanggung jawab mampu merencanakan dan mewujudkan masa depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengontrolan diri dalam manajemen keuangan. Dengan melakukan pengontrolan diri, maka pribadi akan memiliki sikap bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Yang dimaksud dengan kontrol diri yaitu keseluruhan kemampuan diri untuk mengendalikan diri pribadi. Ada 4 bidang kontrol diri. Yang pertama, ada kognitif,
Jadi, dalam membuat keputusan keuangan, seseorang harus memanfaatkan pengetahuannya untuk memikirkan apa manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari tindakan yang diambil. Kedua, ada impuls atau dorongan. Seseorang harus mampu mengontrol berbagai info atau dorongan yang datang dari luar diri maupun di dalam diri yang berpotensi menyebabkan penyimpangan dalam membuat keputusan keuangan. Ketiga, ada emosi. Jadi seseorang harus mampu mengendalikan emosionalnya untuk membantu ketika membuat keputusan keuangannya. Kelemahan dalam emosi itu seperti keinginan yang tinggi atau mood yang turun, yang akan menyebabkan seseorang tidak terarah dalam membuat keputusan keuangan. Keempat, ada kinerja seseorang. Seseorang harus mampu mengkaji ulang pemasukan dan pengeluarannya, sehingga sesuai dengan perencanaan keuangan yang telah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniawati ingin menjelaskan bagaimana tentang mengelola penggunaan keuangan pribadi atau mengelola keuangan pribadi. Menurut Warsono, pada tahun 2010, mengelola keuangan pribadi mencakupi 4 ranah. Yang pertama yaitu adalah penggunaan dana. Penggunaan dana ini adalah untuk bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggunaan dana ini harus digunakan secara tepat dan bijak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara 100% penggunaan dana dibagi 70% yaitu untuk kebutuhan sehari-harinya, dan 30% ia tabungkan bila keadaan darurat dia masih mempunyai tabungan, dan 10% ia investasikan, investasi jangka panjang, misalkan mempunyai rumah, tanah, ataupun emas. Dan yang kedua adalah penentuan sumber dana. Seseorang harus mempunyai penentuan sumber dana yang mana ia dapatkan, misalkan hasil bekerjanya selama 1 bulan, atau seorang yang masih sumber dananya dari orang tua. Dan yang ketiga yaitu adalah manajemen resiko. Apa sih manajemen resiko? Manajemen resiko seorang manusia yang harus mempunyai proteksi diri. Misalkan dia mempunyai asuransi atau BPJS, bila mana ia sedang kesusahan bisa digunakan. Dan yang keempat yaitu adalah menentukan masa depan atau penentuan perencanaan masa depan. Seorang manusia harus mempunyai perencanaan masa depan agar ia bisa menentukan bagaimana menentukan langkahnya ke depannya dengan secara baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan pribadi harian. Dalam mengelola keuangan pribadi harian, maka yang harus pertama kali yang kalian lakukan adalah inventarisir kebutuhan tidak terduga sebagai antisipasi pengeluaran keuangan penting tapi di luar rencana. Setelah menginventarisir kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka taruhlah biaya yang dikeluarkan untuk tiap kebutuhan per hari. Setelah semua hari telah diketahui biaya pengeluarannya, maka jumlahkan keseluruhan pengeluaran Anda. Pada akhirnya lakukanlah pengeluaran biaya sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dan hindari pengeluaran biaya di luar itu. Yang selanjutnya ada kebiasaan buruk yang mengganggu pada saat mengelola keuangan. Yang pertama, selalu melakukan pengeluaran di luar rencana. Itu terjadi karena sikap konsumtif dan tidak tahan dengan pengaruh atau ajakan dari luar. Yang kedua, selalu menggunakan prinsip ambang sulam atau menggunakan biaya pengeluaran hari besok untuk hari ini, sehingga tidak konsisten dengan rencana keuangan pribadi yang dibuat. Yang ketiga, jika ada pemasukan di luar rencana, seringkali pemasukan tersebut langsung dihabiskan. Yang keempat, seringkali jika mendapatkan tabungan atau dana investasi.
Yang kelima, menggunakan tabungan atau dana investasi untuk pengeluaran tidak terduga atau yang tidak penting. Alhamdulillah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.